dengan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang melakukan penipuan atas kegiatan pemalsuan dokumen yang menyatakan bahwa seolah-olah dia adalah seorang dokter. Polresta Sleman, Yogyakarta berhasil mengamankan seorang dokter gadungan yang telah menipu 8 tim sepak bola dan timnas Indonesia. Pelaku yang selama ini buron ternyata memang tidak memiliki latar belakang kedokteran. Pelarian dokter gadungan yang telah menipu banyak tim sepak bola Indonesia akhirnya berakhir. Elwizan Aminuddin atau biasa disapa Dr. Amin dibekuk pihak Satreskrim Polresta Sleman di kawasan Cibodas, Tangerang kemarin. Dokter gadungan ini menjadi buronan polisi selama 2 tahun terakhir dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka telah menipu 8 tim sepak bola Indonesia dan timnas U19 dengan mengaku sebagai dokter. Atas kegiatan pemalsuan dokumen yang menyatakan bahwa seolah-olah dia adalah seorang dokter. Kejadian ini dilaporkan di Polresta Sleman pada tanggal 3 Desember 2021. Singkat cerita, diawali pada bulan Februari 2020. Ini tersangka yang dihubungi oleh manajemen yang membutuhkan dokter untuk tim PSS Sleman. Dan pada bulan Maret 2020 yang bersangkutan mulai bekerja dengan mendapatkan upah 15 juta rupiah per bulan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memalsukan ijazah dokter dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Sebelum menjadi dokter gadungan, tersangka ternyata berprofesi sebagai kondektur bus kota. Sepak bola, dia bekerja sebagai kondektur bus kota di daerah Tangerang. Dia juga sambil ada juga usaha jual kelontong. Ya, ini menurut pengakuannya ya. Menurut pengakuannya itu Persita Tangerang, Barito Putra, Timnas U19, Bali United, Madura United, Sriwijaya FC, kembali lagi ke Timnas U19, habis itu ke Kalteng Putra, terakhir ke PSS Sleman. Tim terakhir yang ditipu adalah PSS Sleman dengan total kerugian sekitar 254 juta rupiah. Tersangka diketahui telah menipu 9 tim sepak bola termasuk tim nasional sejak tahun 2013 hingga 2021. Pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terungkapnya kasus dokter gadungan yang menipu klub sepak bola, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Sleman, Yogyakarta, AKP Rizky Adrian dan Presiden Direktur Klub PSS Sleman, Gusti Randa. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak Pena. Oke, Mbak pertama saya akan menuju ke Pak Kasat. Pak Rizky, ini seperti apa? Bagaimana pihak kepolisian kemudian bisa mengungkap kasus ini, Pak, ceritanya? Silakan. Jadi berawal dari laporan pada tahun 2021 pada bulan Desember. Jadi untuk pemberkasan berjalan, namun sudah 2 kali dilayangkan surat panggilan terhadap pelaku, itu mangkir dari panggilan. Akhirnya tim penyidik melakukan menerbitkan surat DPO dan menyebar ke beberapa polsek, polres, dan beberapa polda, dan beberapa media sosial. Akhirnya kita mendapat respon baik dari masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku di Tangerang. Akhirnya kita dan tim melakukan penjemputan dan upaya paksa terhadap pelaku di rumahnya gitu, Mbak. Oke, Pak Kasat,
yang kemudian melaporkan kasus ini, akhirnya kiprah dokter gadungan ini bisa terbongkar karena sudah masuk sampai ke timnas loh Pak. Ini apakah PSS Sleman atau siapa Pak? Dari PT PSS Sleman sendiri, Mbak. Oke, mungkin kalau gitu kita langsung ke Pak Gusti Randa. Awal mulanya, akhirnya dokter gadungan ini bisa terungkap seperti apa? Apakah kemudian ada malpraktek yang dilakukannya? Ya, terima kasih. Saya bisa jelaskan dulu. PSS Sleman mungkin satu dari sekian banyak klub yang mempekerjakan tersangka, gitu ya. Tersangka bekerja tahun 2020. Tentu sebelum 2020 tersangka ini sudah bekerja juga dengan klub-klub sepak bola. Nah, ketika PSS Sleman membutuhkan, tentu kita mendapatkan referensi. Nah, referensinya tersangka ini. Nah, PS Sleman mempekerjakan itu awal tahun 2020, ya kan, sampai dengan 2021. Nah, ketika tahun 2022 terjadi pergantian manajemen di PS Sleman, makanya saya baru menjabat selaku presiden. Nah, jadi kalau diceritakan bagaimana ceritanya, itu memang kita membuat laporan. Ketika kita mendengar kabar PS Sleman ternyata ini ijazahnya palsu, kepada kepengurusan sebelumnya melaporkan. Nah, kenapa dilaporkan? Karena tadinya dia izin ya. Saya mendapatkan informasi dia izin pulang karena ada keluarga sakit, lalu tidak balik-balik lagi. Sehingga kita curiga kenapa? Oh, ternyata terkuak ijazah palsunya gitu. Nah, sampai di situ PS Sleman. Nah, dalam kesempatan ini tentu manajemen, saya mewakili manajemen PS Sleman mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Kapolres, kepada Pak Kasat Reskrim. Bukan saja untuk Sleman, tetapi untuk sepak bola Indonesia yang akhirnya terbongkarlah praktek-praktek seperti ini. Oke. Yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah ke depan seperti ini. Pak, Ya. Selama ini dari tahun 2020 sampai 2021, kemudian ada nggak kejanggalan yang mungkin dirasakan oleh klub PSS Sleman sendiri pada saat si dokter gadungan ini memeriksa seluruh tim yang ada di dalam selama kurang lebih 1 tahun? Ya, kalau saya melihat ya sampai hari ini ada satu pemain yang menurut saya telah mengalami kegiatan operasi di zaman dia tersangka ini jadi dokter. Dan sekarang pemain itu ya tidak bisa kita pakai dalam Liga 1 ya karena masih cedera-cedera terus gitu loh. Nah, ini kan suatu kerugian ya. Terlepas bahwa dia sudah dikeluarkan gaji oleh kita gitu. Tapi ada satu pemain yang sampai sekarang akhirnya juga karena masih terikat kontrak pemain itu, tapi dia juga cedera. Akhirnya ya sudah hanya sebagai pemain di tim kami, tapi pelatih tidak mau memakainya untuk bermain. Baik. Kira-kira itu Artinya kerugian ada yang kerugian nyata ya. yang ditimbulkan untuk PSS Sleman. Mungkin saya kembali ke Pak Kasat. Pak Kasat, modus operandi dari tersangka ini seperti apa? Pemalsuan yang dia buat ini apakah bekerja sama juga dengan pihak lain? Seperti apa, Pak? Jadi untuk pelaku memalsukan ijazah itu sangat simpel sebenarnya. Jadi dia hanya browsing di internet, diambil, lalu diedit gitu, Mbak. Oke. Alasannya, Pak, kenapa dia sampai memalsukan ingin menjadi dokter begitu, Pak? Ini kan penipuan yang cukup bisa mengganggu nyawa orang, bisa menyebabkan kematian. Pak, apa alasan dari tersangka? Yang pertama tentunya motif ekonomi, karena yang bersangkutan sebelumnya bekerjanya hanya sebagai kondektur bus kota. Yang kedua, memang menurut keterangan pelaku, dia sangat gemar dunia sepak bola gitu, Mbak. Oke, kalau untuk PSS Sleman sendiri kan sudah selama setahun ya jasanya ini digunakan. Apakah memang track record yang ditemukan oleh pihak kepolisian ini ternyata pelaku ini sudah melakukan aksinya berapa lama, Pak? Dan siapa saja yang menjadi korbannya?
Untuk tadi yang udah dijelaskan mungkin ya, tadi ada sekitar 8 tim Liga Indonesia yang sudah pernah berlabuh atau dia pernah bekerja di situ. Itu Mbak. Oke, baik. Mungkin saya mau terakhir ke Pak Gusti Randa. Pak, dari PSS Sleman sendiri mungkin bisa dikonfirmasi untuk perekrutan para dokter ini seperti apa sebenarnya? Hingga mungkin bisa kecolongan ya ini? Ya, ya saya kira nggak juga kecolongan. Seperti biasa, setiap ada awal liga ya klub itu membangun sesuatu klub untuk pertandingan. Dan PT LIB juga meminta yang namanya official itu harus terdiri dari ada dokter. Nah, sebelum di Sleman kan dokter ini udah bekerja di beberapa klub gitu ya. Ada Barito Putra, ada Madura United segala macam. Ya tentu sebagai klub gitu ya kan kita mendapatkan referensi dari klub-klub Liga 1 juga. Ya tentu kalau lalai dikatakan tanpa memeriksa ijazahnya gitu. Ya tapi itu oke lah, itu udah kejadian. Tapi di zaman Sleman sekarang ini ketika kita udah bongkar semuanya, kita mulai merekrut yang baru ya di Liga 1 ini. Dan kita punya dokter ya kita periksa juga bahwa ini jangan sampai juga dokter-dokteran gitu loh. Nah kan dokter ini dalam sebuah klub adalah suatu keharusan. Regulasi memang meminta seperti itu. Gitu. Oke. Nah biasanya kalau klub itu dan referensi dari teman-teman liga lah, Liga 1. Gitu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Gusti dan juga Pak Kasat AKP Rizky Adrian atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bapak-Bapak.